Setelah Wang Lin berhasil menyelamatkan inti emasnya Limuan yang hampir hancur, akibat serangan aura kematian. Tanpa ragu lagi, Wang Lin memerintahkan Ouyang Zi segera membuat pil obat. Wang Lin kemudian memberikan bahan obat kepada Ouyang Zi. Ouyang Zi langsung mulai meracik pil tingkat 6, waktu terus berjalan, dan tekanan tinggi membuat proses pemurnian pil menjadi sangat menegangkan. Namun, dengan seluruh kemampuannya, Ouyang Zi akhirnya berhasil menciptakan pil obat tingkat 6, pencapaian yang selama ini menjadi impiannya. Saat memberikan pil itu kepada Wang Lin, tubuh Ouyang Zi melemah karena kelelahan dan jatuh pingsan, karena dia benar-benar kehabisan tenaga. Wang Lin menerima pil itu dengan mata penuh harapan. Lalu menatap Limuan yang tubuhnya semakin tua, dan dipenuhi aura kematian. Kesedihan menyelimuti hatinya, air mata mengalir dari matanya. Dengan lembut, ia memasukkan pil itu ke dalam mulut Limuan, pil itu langsung bereaksi. Wajah Limuan yang pucat berubah kemerahan, dan energi spiritual dari seluruh tempat berkumpul di tubuhnya. Dalam sekejap, tubuhnya mulai melayang, menyerap kekuatan yang luar biasa. Rumah tempat mereka berada tak mampu menahan tekanan energi ini, dan hancur seketika. Lu Fei dan Tian yang sedang berkultivasi, tersadar dan terkejut melihat kejadian ini. Di saat yang sama, tubuh Ouyang Zi yang terdorong ke arah mereka, Wang Lin meminta mereka membawa Ouyang Zi pergi dan menunggu di sakte awan langit. Tanpa banyak bicara, Tian segera membawa Ouyang Zi pergi bersama dengan Liu Fei. Sementara itu, Limuan terus menyerap energi spiritual dalam jumlah besar, membentuk kembali inti emasnya. Namun, tubuhnya yang lemah tidak mampu menahan tekanan ini. Melihat situasi genting, Wang Lin segera bertindak. Dengan ekspresi penuh tekad, ia terbang ke langit, menantang hukum surga itu sendiri, hukum kehidupan dan kematian. Tiba-tiba saja, inti emas Limuan mulai retak. Cahaya keemasan keluar dari celah-celahnya, perlahan membentuk jiwa Nasken Soul. Detik berikutnya, kabut abu-abu menyelimuti tubuh Limuan, tanda bahwa surga telah menandai ajalnya. Wang Lin mencoba menetralisirnya dengan domain hidup dan mati, tetapi tidak berhasil. Limuan hanya bisa menatap Wang Lin untuk terakhir kalinya, matanya penuh penyesalan sebelum akhirnya menutupnya. Setetes air mata jatuh ke tanah, menciptakan suara lemah yang menusuk hati Wang Lin. Dengan kesedihan yang mendalam Wang Lin berkata, bahkan jika langit menginginkanmu mati, aku akan mencurimu kembali. Dengan penuh tekad, Wang Lin mengeluarkan gulungan raksasa siklus hidup dan mati. Gulungan itu terbuka, menutupi langit, menantang kekuatan surga. Namun, tubuh Limuan sudah tidak bisa diselamatkan. Ia membusuk dan berubah menjadi debu, tetapi jiwa barunya masih bertahan. Meski perlahan menghilang, Wang Lin segera menggunakan gulungan hidup dan mati untuk membungkus jiwa Limuan, berusaha melindunginya dari kehancuran. Namun, tindakannya ini memicu kemarahan surga. Awan merah bergejolak di langit, dan utusan surga muncul, menatap Wang Lin dengan tajam. Tubuh Wang Lin bergetar karena tekanan kekuatan mereka, tetapi ia tidak mundur. Dengan pandangan penuh keberanian, ia berdiri tegak di depan jiwa Limuan, siap mempertaruhkan nyawanya. Saat itu juga, Wang Lin dengan tegas mendeklarasikan perang melawan surga. Melihat Wang Lin menantang surga, utusan yang mengawasi dari langit tiba-tiba menghilang. Namun, tak lama kemudian, awan merah yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul, membentuk sebuah tangan raksasa yang langsung melesat ke arah jiwa Nasken Soul Limuan. Wang Lin segera terbang menjauh, tetapi tangan raksasa itu mengejarnya dengan kecepatan luar biasa, mencoba merebut gulungan siklus hidup dan mati, yang melindungi jiwa Limuan. Menyadari bahaya ini, Wang Lin langsung mengeluarkan jiwa asalnya dan bertabrakan dengan tangan raksasa tersebut. Benturan dahsyat terjadi, jiwa asal Wang Lin bergetar hebat akibat serangan itu. Lalu kembali ke tubuhnya dalam keadaan terluka, namun, tangan raksasa itu tidak berhenti. Ia turun sekali lagi dengan kekuatan yang lebih besar. Wang Lin meraung keras, memanggil tubuh aslinya. Saat tangan raksasa semakin dekat, tanah bergetar hebat. Kemudian tubuh asli Wang Lin muncul dari bawah tanah, memancarkan dominasi yang mengguncang langit. Dengan satu pukulan keras, ia menghantam tangan raksasa itu. Ledakan energi yang dahsyat terjadi, mengguncang cakrawala. Wang Lin kini berdiri dengan tubuh aslinya di depan avatarnya, sementara utusan surga menatapnya dengan dingin. Seketika, awan merah kembali berkumpul, membentuk tangan raksasa yang lebih solid dan lebih kuat. Kali ini, saat tangan raksasa itu menembak, 5 celah ruang muncul di sekitarnya,
memperlihatkan kekuatan yang mengerikan. Mengetahui serangan kali ini jauh lebih kuat, tubuh asli Wang Lin berubah menjadi dewa kuno raksasa, tubuhnya membesar dan memancarkan aura kuno yang mendominasi. Sementara itu, avatarnya menciptakan tombak batasan, yang langsung diraih oleh tubuh dewa kuno Wang Lin. Dengan penuh kekuatan, ia menerjang ke depan. Benturan antara tombak dan tangan raksasa menyebabkan ledakan dahsyat yang mengguncang langit dan bumi. Sayangnya, tombak batasan hancur, dan Wang Lin terkena hantaman langsung dari tangan raksasa itu. Tubuhnya terlempar ke tanah dengan kekuatan luar biasa, menciptakan retakan besar saat ia jatuh ke dalam tanah hingga kedalaman 100 km, darah mengalir dari sudut mulut Wang Lin, tetapi dia tidak menyerah. Keinginannya untuk bertarung justru semakin membara. Darahnya mendidih, energi spiritualnya kembali mengisi tubuhnya dengan cepat. Sementara itu, avatarnya yang tersisa dengan cepat melarikan diri, menyebarkan indera ilahi ke seluruh wilayah, dan melihat ada sebuah desa, yang berjarak 5.000 km di pegunungan. Tangan raksasa itu tidak berhenti, setelah menjatuhkan tubuh asli Wang Lin, ia langsung mengejar avatarnya. Namun, sesaat sebelum tertangkap, Wang Lin tiba-tiba berbalik dan mengerahkan seluruh energi spiritualnya ke ujung jarinya. Dengan kekuatan penuh, ia menahan tangan raksasa itu. Sayangnya, begitu kontak terjadi, avatar Wang Lin langsung terpental, dan memuntahkan darah yang kemudian mengenai gulungan siklus hidup dan mati. Dalam sekejap, tubuhnya terserap ke dalam gulungan tersebut, menghilang tanpa jejak. Tangan raksasa itu mencoba merebut gulungan lagi. Tetapi tiba-tiba tubuh asli Wang Lin meledak keluar dari dalam tanah dengan raungan keras. Ia melesat ke langit dan menghantam tangan raksasa itu dengan tinju kanannya. Darah kembali keluar dari mulut Wang Lin. Tetapi kali ini ia tertawa liar. Kemudian berkata, apakah ini yang disebut surga? Itu tidak cukup untuk membuatku berlutut. Tangan raksasa itu terdorong ke belakang beberapa meter. Wang Lin tidak memberi kesempatan, ia melesat maju, memberikan rentetan pukulan bertubi-tubi, memaksa tangan raksasa itu mundur lebih jauh ke awan merah. Meskipun tubuh Wang Lin terluka parah, dan darah terus mengalir dari mulutnya, semangat bertarungnya semakin membara. Dengan suara lantang, ia berteriak, aku adalah dewa kuno, aku ada untuk menentang surga. Jika ingin mengambilnya, kau harus melewati mayatku dulu. Tiba-tiba saja sebuah sosok muncul di tanah, berlutut dengan lemah. Saat itu juga, tangan raksasa yang terbentuk dari awan merah hancur berkeping-keping. Namun, utusan surga tetap tenang. Mereka bukan makhluk emosional, hanya menjalankan hukum langit menarik siapapun yang mencoba melarikan diri dari siklus hidup dan mati. Dalam sekejap mata, tinju raksasa lain terbentuk dari awan merah, lebih kuat dari sebelumnya. Tinju itu menghantam tubuh asli Wang Lin dengan kekuatan luar biasa. Ledakan besar mengguncang langit dan bumi, tubuh Wang Lin terpental jatuh dari langit. Dan masuk ke dalam kening sosok yang berlutut di tanah. Sementara itu, avatar Wang Lin telah berteleportasi ke sebuah desa kecil yang damai. Di bawah pertempuran dahsyat itu, kehidupan di desa tetap berjalan normal. Anak-anak bermain dengan ceria tanpa menyadari pertempuran yang mengguncang dunia. Seorang wanita sedang memasak bubur, sesekali mengangkat kepalanya untuk melihat anak-anak bermain di luar. Tangannya perlahan membelai perutnya yang sedang hamil. Saat itu, Wang Lin tiba dengan cepat, membawa jiwa baru Limuan dalam genggamannya. Ia melesat seperti meteor menuju desa. Namun, tinju raksasa dari langit muncul lagi, kali ini dengan niat menghancurkan jiwa baru Limuan. Wang Lin segera membentuk perisai spiritual, tetapi perisai itu langsung hancur dalam satu serangan. Wang Lin muntah darah, tetapi ia tidak menyerah. Dengan cepat, ia mengeluarkan 6 ukiran kayu yang memiliki domain waktu, mencoba menahan tinju itu. Sayangnya, tinju raksasa itu menghancurkan semuanya dalam sekejap dan terus mengejar jiwa Limuan. Wang Lin meraung keras, muncul di depan tinju raksasa tanpa menggunakan teknik apapun, hanya mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya. Ia menahan pukulan itu dengan tubuhnya sendiri, darah mengalir deras, tetapi Wang Lin hanya tertawa, matanya dipenuhi kegilaan, sambil berkata, kau ingin mengambil Wan, dan memaksanya kembali ke siklus reinkarnasi, aku Wang Lin tidak akan membiarkan itu terjadi. Utusan surga menatapnya tanpa emosi. Tinju raksasa turun lagi, Wang Lin menahannya sekali lagi, tetapi kali ini tubuhnya hancur sebagian. Darah keluar dari mulut dan hidungnya. Meski begitu, kemarahannya terhadap surga semakin membesar. Wang Lin kemudian berkata, aku menguasai wilayah kehidupan dan kematian, suatu hari nanti, aku akan menjadikan siklus reinkarnasi milikku.
Aku akan mengendalikan hidup dan mati, dan membuat hukum langit tunduk di hadapanku." Utusan surga tidak menanggapinya. Mereka hanya mengalihkan pandangan ke jiwa baru Limuan, yang diam-diam telah memasuki perut wanita hamil di desa itu. Wang Lin masih berdiri dengan tubuh penuh luka, tetapi sebelum ia bisa bergerak lagi, tinju raksasa jatuh sekali lagi. Kali ini tinju itu memancarkan kilat, dan kekuatan hisapan hukuman langsung dari surga. Saat pukulan itu hampir mencapai Wang Lin, cahaya merah darah melesat dari kejauhan. Itu adalah tubuh asli Wang Lin yang datang menyatu kembali dengan avatarnya. Dalam sekejap tubuhnya berubah drastis, Wang Lin sekarang menjadi makhluk yang belum pernah ada sebelumnya. Rambutnya merah panjang, mata kirinya seperti bulan, dan mata kanannya seperti matahari. Auranya adalah perpaduan dewa kuno dan domain hidup dan mati. Ia bukan lagi hanya seorang kultivator, ia bukan lagi hanya seorang dewa kuno, ia adalah eksistensi baru yang menentang surga. Tanpa ragu, Wang Lin terbang maju, menabrak tinju raksasa dengan seluruh kekuatannya. Ledakan besar mengguncang cakrawala, namun, meskipun telah bergabung dengan tubuh aslinya, Wang Lin tetap tidak bisa menandingi kekuatan surga. Tubuhnya terpental jauh, darah mengalir deras dari mulutnya, tertawa penuh kesombongan. Karena sekarang, jiwa Limuan telah berinkarnasi, dengan jiwa Nasken Soul, hidupnya telah diperpanjang ini sesuai dengan hukum langit, selama dia tidak berkultivasi, dia akan dapat melarikan diri dari mata surga. 19 tahun dari sekarang ketika jiwa yang baru lahirnya berubah, kamu akan kembali tapi aku akan menghentikanmu. Dari dalam awan merah, sepasang mata raksasa menatap Wang Lin dengan dingin, seolah ingin mengingat wajahnya. Awan merah menghilang, diikuti oleh lenyapnya tinju raksasa dan langit kembali cerah. Wang Lin berdiri di udara, tubuhnya penuh luka tetapi ia menang, ia telah menyelamatkan jiwa Nasken Soul Limuan, dan cerita pun berakhir. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya.